Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan ini nikmat yang paling terbesar, yaitu nikmat keimanan dan nikmat keislaman. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Dan atas hidayah dan taufiknya Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan untuk melaksanakan perintah-perintahnya, dan juga kita diberikan kemudahan untuk melaksanakan ibadah salat tarawih secara berjamaah. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para istri-istri beliau, para keturunan beliau, dan para sahabat-sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin hingga hari kiamat kelak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini, pada malam yang ke-11, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di tempat ini, yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita di malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami menyampaikan beberapa faedah. Yang pertama, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan kita dipertemukan di bulan yang mulia ini. Yang mana tentunya manusia, orang-orang yang telah mendahului kita, yang mereka berada di alam kubur sana, mereka sangat mengharapkan satu hari dari bulan Ramadan. Wahum yatamannawna yauman wahidan fi Ramadan. Mereka kalau seandainya disuruh memilih oleh Allah Subhanahu wa taala, jika mereka dibangkitkan kembali, tentu mereka berangan-angan, bercita-cita, mereka berharap agar dihidupkan kembali, dipertemukan di bulan Ramadan, walaupun hanya satu hari. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya tanpa terasa kita telah melewati sepertiga dari bulan Ramadan. Nas'alullah ta'ala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita pada hari-hari yang sebelumnya, dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita diberikan kekuatan untuk menyelesaikan di sisa-sisa hari dari bulan Ramadan dengan penuh semangat dan di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan yang mana disebutkan oleh para ulama bahwa bulan Ramadan adalah bulan Syahrul Hasad, bulannya orang-orang memanen berbagai macam-macam kebaikan. Ulun ulangi,
Para ulama menyebutkan atau para ulama memberikan permisalan bahwa bulan Ramadan disebutkan dengan bulan Syahrul Hasad. Bulannya orang-orang memanen kebaikan. Bulannya orang-orang memetik berbagai macam kebaikan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang mana diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair minar rihi al mursalah. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling lembut dan paling dermawan. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan yang mulia ini beliau menjadi orang yang lebih baik, baik itu di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga beliau adalah orang yang paling ajwadun nas, orang yang paling dermawan. Terutama pada bulan Ramadan ketika malaikat Jibril alaihi salatu wassalam menjumpainya, dan Jibril alaihi salatu wassalam mendatanginya setiap malam bulan Ramadan untuk mengajarkan kepada beliau Al-Quran. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi Jibril alaihi salatu wassalam, kelembutannya jauh melebihi lembutnya hembusan angin. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini yang pertama, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan kepada kita bahwa beliau adalah orang yang paling dermawan di bulan Ramadan. Dan juga beliau adalah orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang lain, ana atqakum wa akhsyakum lillah. Aku adalah orang yang paling bertakwa dan paling memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika datang bulan Ramadan, tentunya beliau menambah ketaatan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah ketakwaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga beliau menjadi orang yang paling dermawan ketika di bulan Ramadan. Artinya beliau sallallahu alaihi wasallam ketika datang bulan Ramadan menjadi orang yang paling baik dan menjadi orang yang paling mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita bagaimana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perbuatan al-ihsan, yaitu menjadi orang yang lebih baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepada engkau. Ditafsirkan oleh para ulama, ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita berbagai macam kebaikan. Artinya kita diperintahkan untuk melakukan berbagai macam kebaikan, berbagai macam kebajikan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai kebaikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kelapangan rizki. Maka tentunya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah meluaskan rizki kepada kita, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita al-ihsan ilal ghair. Kita juga diperintahkan untuk berbuat baik kepada selain kita.
Bagi kita yang diberikan kelapangan rizki, maka kesempatan di bulan Ramadan ini untuk berbagi. Bagi kita yang memiliki karyawan, memiliki pegawai, maka kesempatan bagi kita untuk menambahkan atau melebihkan gaji bagi mereka. THR-nya ujar orang. Ya, seperti itu ya. Kita berikan hal yang spesial bagi mereka, kesempatan bagi kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada engkau. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini bahwa malaikat Jibril mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah membawa misi yang sangat mulia, yaitu beliau mengajarkan Al-Quran kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Artinya di bulan yang mulia ini, bulan yang diturunkannya Al-Quran, maka kesempatan bagi kita untuk senantiasa menjadikan Al-Quran adalah teman kita, agar kita menjadikan Al-Quran sebagai wirid harian kita. Kita memiliki target sesuai dengan kemampuan kita. Ada yang memiliki kesibukan, dengan kesibukan yang dia miliki mungkin dia bisa memiliki target. Saya akan khatam Al-Quran mungkin selama bulan Ramadan 1 kali. Atau mungkin agak naik sedikit 2 kali dan seterusnya. Atau berusaha untuk mendatangi para guru, para ustadz, agar mempelajari Al-Quran. Seperti yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana malaikat Jibril mendatangi beliau untuk mengajarkan kepada beliau Al-Quran. Maka kita bisa memulai dari diri kita di bulan yang mulia ini, memiliki target bahwa saya harus khatam Al-Quran. Mungkin 10 hari yang lalu kita masih disibukkan dengan hal-hal dunia. Mungkin di sisa-sisa dari bulan yang mulia ini kita masih ada kesempatan, tidak ada kata yang terlambat, maka kita bisa menggunakan sisa-sisa dari waktu ini, kita mengikuti kelas tahsin, kita menyelesaikan atau menghatamkan Al-Quran. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan datangnya dari ulun pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.